Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitriana Ramandari dari program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan jawaban untuk tugas 1 mata kuliah logika mengenai macam-macam term dan sesat pikir. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dasar penalaran. Dasar penalaran adalah konsep atau ide, dan dalam logika keduanya dianggap sama dan merujuk pada pengertian yang sekarang kita sebut term. Lalu term pada hakikatnya terbagi menjadi beberapa jenis atau bagian, dan di sini saya akan menjelaskan 3 di antaranya beserta contohnya. Term yang pertama adalah general term atau term umum, berlaku untuk banyak hal, contohnya manusia atau hewan. Lalu term khusus atau singular term berlaku untuk satu hal yang spesifik, contohnya negara seperti Bandung atau Lucy dan lain-lain. Ketiga, term kolektif berlaku untuk kelompok bukan individu, contohnya seperti tim voli atau tim sepak bola. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sesat pikir atau logical fallacy. Nah, logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah. Salah satu contohnya sesat pikir yang sering terjadi di ranah lingkungan adalah argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Sesat pikir ini terjadi ketika kita menyerang karakter atau latar belakang seseorang yang menyampaikan argumen, alih-alih mengkritisi argumen itu sendiri. Contohnya seperti ketika seorang berargumen mengatakan, saya khawatir kebijakan pemerintah ini dapat memperburuk inflasi dan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar yang akan bisa semakin melemah. Bahkan untuk sekarang, 1 dolar hampir setara 17.000 rupiah. Jika ada orang sesat pikir, mereka akan menjawab argumen itu dengan jawaban, jangan dengarkan orang tersebut atau argumen orang tadi. Dia kan memangnya orangnya suka mengkritik pemerintah, mana mungkin dia tahu soal inflasi. Nah, itu hal yang salah ya. Lalu bagaimana cara kita menghindari sesat pikir? Untuk menghindari sesat pikir, terutama yang menyerang pribadi atau ad hominem, pertama, utamakan fokus pada argumen tersebut atau argumen itu sendiri. Kedua, pastikan setiap poin yang diajukan relevan. Ketiga, setiap argumen didukung oleh fakta dan data yang ada atau data yang terpercaya. Keempat, biasakan diri untuk berpikir kritis. Dan terakhir, penting untuk mengendalikan emosi agar tidak mempengaruhi penilaian kita terhadap suatu argumen, sehingga kita dapat tetap objektif dan rasional. Sekian penjelasan saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami konsep logika, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.